Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat gak? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah masuk ya? Ya Ada. ada. Sakit? Siapa aja? Nadira. Pada siang hari ini materi kita sudah masuk pada bab 4, yaitu tentang teks prosedur. Nah, sebelum ke pembahasan, Ibu mau menanya kepada kalian. Kalian pernah tidak membaca sebuah tulisan di kemasan obat? Pernah. Terus itu ada petunjuknya ya? Ada. Ya. Apa sih fungsi petunjuk dalam tulisan di kemasan obat tersebut? Biar tahu dosisnya berapa. Iya, biar tahu cara penggunaannya, cara pemakaiannya seperti apa, cara meminumnya bagaimana. Apa sih akibatnya jika kita ataupun seseorang melakukan sesuatu tidak sesuai petunjuk? Kita minum obat nih, kita tidak memperhatikan berapa mili yang kita minum. Misalkan kebanyakan itu bisa menyebabkan overdosis ataupun yang lainnya. Jadi apa sih manfaat petunjuk itu? Memberikan informasi kepada kita supaya kita melakukan sesuatu dengan sesuai langkah-langkah yang telah dianjurkan. Jadi petunjuk yang sering kita baca ataupun langkah-langkah yang sering kita jumpa di sebuah tulisan itu dinamakan teks prosedur. Jadi yang akan kita bahas siang hari ini yaitu tentang teks prosedur. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, perasaan, arahan ataupun pesan dalam teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan ataupun pesan untuk dalam teks prosedur untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari teks prosedur. Ini pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan ataupun membuat sesuatu. Misalnya, kita mau membuat Indomie. Nah, di situ ada langkah-langkahnya untuk membuat Indomie. Gak langsung bakal jadi mie instan kan? Pasti ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara memasaknya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Ataupun misalkan kita mau membuat puding. Nah, untuk membuat puding juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan supaya jadi pudingnya kan? Nah, itu langkah-langkah tersebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan teks prosedur. Dalam teks prosedur ada tujuannya. Untuk apa sih? Untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Jadi di dalam teks prosedur itu memudahkan si pembaca atau pendengar untuk melakukan ataupun membuat sesuatu. Lalu di dalam teks prosedur terdapat ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itu termasuk teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama yaitu berisi kalimat imperatif. Ciri yang kedua yaitu terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Keempat yaitu menggunakan kata konjungsi. Nah, kata konjungsi itu apa sih? Kata konjungsi itu adalah kata penghubung. Teks prosedur yang kelima yaitu menggunakan kata keterangan untuk perincikan waktu, tempat, dan cara. Oke, kalian sekarang buka buku halaman 88. Itu ada kegiatan 3. Ibu mau membuat kelompok ya. Jadi kalian hitung 1, 2, 3, 4. Nah, yang dapat angka 1, kalian gabung dengan angka 1. Gitu. Ngerti nggak? 12. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di halaman 88. Jadi tugasnya adalah di kegiatan 3. Kalian nanti baca proses kerja PDAM dalam menjernihkan air. Di halaman 90-nya ada pertanyaan. Kalian diskusikan.
Kita hari ini mempelajari tentang pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, ciri-ciri, dan prosedur adalah teks untuk Teks yang berisi angka, pembuat membuat suatu teks prosedur itu ada berapa? ada tiga. Apa saja? Teks adalah teks prosedur kompleks, Teks prosedur kompleks. prosedur protokol. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ada yang positif tidak? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sudah dirapikan alat tulisnya? Oke, kalau sudah, silakan memimpin doa dulu. Yang dulu. Istiadah Mustahidan. berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.